Ya, sebelum kita mendengar komentar juga dari pengacara dari Bupati Langkat Nonaktif, Bang Apul ya, Bang Apul Silalahi. Saya ingin konfirmasi dulu deh ke Pak Hadi, karena Pak Hadi ini kayaknya ada aktivitas pagi ini akan segera terbang meninggalkan Kota Medan menuju ke Mandailing Natal nih. Bagaimana kepolisian menanggapi LPSK tadi? 7 loh, bukan main loh, ini 7 temuan, Pak Kabit. Terkait dengan temuan yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari LPSK, kemudian juga Komnas HAM, kami memang selama ini pun juga terus melakukan koordinasi secara intens. Dan terkait dengan temuan-temuan itu, sampai dengan saat ini pun sudah kita mendalaminya. Kemudian kami sampaikan, bulan Februari lalu kita melakukan ekshumasi terhadap 2 jenazah korban yang tadi LP-nya sudah saya sebutkan. Secara umum dari hasil ekshumasi itu, ekshumasi dan otopsi maksudnya, itu ditemukan ada kesesuaian dengan keterangan-keterangan para saksi yang sudah kita mintai keterangan. Jadi ada indikasi korban yang meninggal dunia itu mendapatkan tindakan kekerasan pada saat korban ini berada di dalam kerangkeng. Kita ketahui bahwa kedua korban ini periode di 2019 ya, 2019 dengan 2021 kalau tidak salah seperti itu. Jadi apa yang menjadi temuan teman-teman LPSK, Komnas HAM itu sudah dalam proses pendalaman serta penyidikan kita. Artinya kalau misalnya sudah ada temuan itu, apakah akan ada peningkatan status gitu loh kan? Kalau misalnya sudah jelas, atau istilahnya kan untuk peningkatan status kan dibutuhkan 2 alat bukti kan, seperti itu ya Pak Kabit ya? Oh iya, terkait dengan hal itu kan kita sudah menaikkannya ke dalam penyidikan. Artinya para penyidik kita sudah berkeyakinan bahwa dari 2 ataupun 3 LP yang kita naikkan itu berkeyakinan bahwa potensi tersangkanya sudah terlihat, sudah ada. Oke, berarti tinggal menunggu waktu begitu ya. Baik. Bagaimana hasil ya, dari penyidikan kepolisian. Jelas, sekali lagi kami sampaikan kita tidak ada kepentingan apapun. Kami melakukan penyelidikan dan penyidikan ini secara komprehensif, kemudian supaya kasus yang notabene-nya ini menyita perhatian publik dapat pun juga begitu secara terbongkar, terkuak ya, terbuka lah begitu. Baik, terima kasih banyak Kombes Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Selamat bertugas. Sudah berbagi informasi. Semoga selamat sampai tujuan, Pak Kabit. Amin, siap. Terima kasih Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Apul, Bang. Komentar Abang, Bang, dari temuan LPSK ini yang tadi kemudian beberapa diantaranya sesuai nih dengan laporan korban yang ada di kepolisian, Bang Apul. Baik, terima kasih dan selamat pagi, Mbak. Pertama begini, secara prinsip kami menghargai apa yang disampaikan oleh LPSK. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, LPSK tentu saja sudah menjalankan fungsi dan tugasnya. Bahwa kemudian ada temuan seperti halnya dengan apa yang disampaikan oleh Komnas HAM beberapa waktu yang lalu. Komnas HAM juga menyebutkan ada 26 faktor kekerasan yang dilakukan oleh sekian banyak orang gitu loh. Itu mereka sampaikan juga baik kepada publik maupun kepada pihak-pihak berwenang. Masalahnya adalah apakah temuan atau hasil yang didapatkan oleh LPSK telah disampaikan kepada pihak yang berwenang yang akan tentunya saja akan melanjutkan hasil tersebut. Itu yang kami harapkan soalnya. Biarkan proses berjalan sampai saat ini. Saya mulai dari tanggal 19 sampai terakhir tanggal 15, bahkan nanti hari Sabtu akan terus mendampingi. Dan sepanjang pendampingan yang kami lakukan, tidak ada pertanyaan penyidik yang mengarah pada ke sana, gitu loh. Jadi kalau dikatakan tadi ada kesesuaian, saya pikir itu silakan, itu hak penyidik tentunya. Nanti kan ada proses pembuktian di pengadilan. Tapi satu hal, teman-teman LPSK yang telah memberikan ada temuan, biarkan saja aparat penyidik yang bekerja untuk itu. Jangan juga kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang di luar kewenangannya. Saya mengutip ada Wakil Ketua LPSK, Bung Partogi itu yang menyatakan bahwa
klien kami adalah dulunya adalah seorang tukang dadu gitu kan. Itu kan berlebihan, buat kami itu berlebihan. Kalau kayak dalam bahasa hukumnya itu udah ultra petita lah, bahwa ada temuan ada faktor kekerasan, ada alat peraga kekerasan yang mengakibatkan korban, apalagi tadi disebut pembunuhan terlampau prematur kalau itu disebut pembunuhan. Biarlah proses pembuktian nanti di pengadilan yang membuktikan itu. Apakah bahwa kami tidak menampik bahwa ada kekerasan di sana. Bisa saja dilakukan oleh sesama warga binaan atau hal-hal yang lain. Tapi yang lebih utama adalah biarkan penyidik bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan sampai saat ini mereka terus bekerja kok. Kita berkoordinasi, apa yang penyidik sampaikan misalnya untuk panggilan kita selalu penuhi. Bang Apul, tuduhan-tuduhan dari publik adanya peran-peran dari pihak keluarga selain dari Bupati Langkat nonaktif. Apa tanggapan Anda? Anak ya kabar disebut. Anak Bupati Langkat nonaktif. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya yang mendampingi pemeriksaan atas anak Bupati Langkat. Dan tidak ada pertanyaan penyidik yang mengarah pada ke sana. Sampai saat ini pun kalau tudingan, itu maksudnya yang mana, Bang? Ya tentu saja, apalagi zaman sekarang. Tidak ada perlakuan kekerasan ataupun bentuk-bentuk kekerasan. Maksudnya yang begini seperti mungkin, tuduhan apakah ada selama penyidik, ini. Anda kan mendampingi mungkin ya Dewa Perangin Angin ya, atas nama Dewa Perangin Angin. Adakah pertanyaan penyidik, Anda melakukan penyundutan rokok? Betul. Seperti itu, ada nggak yang seperti itu? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Oke, tidak ada ya, fix ya, confirm Saya sebutkan tidak ada. Oke, saya ke Bang Manager kalau kayak gitu. Bang Manager, tanggapan Tidak Anda? ada. Mas Arief, mohon maaf, penjelasan Bang Apul tadi itu saya nggak dengar ya, jadi mohon nggak kedengaran. Boleh saya highlight, jadi ada dua hal. Baik. Dari temuan LPSK itu, kalau misalnya ada indikasi penyiksaan seperti itu, sepertinya dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan terperiksa lah seperti itu, ini tidak ada tuh indikasi penyiksaan itu. Lalu yang kedua, ada salah satu wakil ketua LPSK atas nama Partogi ya Bang Apul ya tadi ya, yang sepertinya sudah kemana-mana statementnya begitu loh, tidak sesuai dengan koridor hukum yang saat ini tengah berjalan seperti itu. Iya. Pertama soal kemudian ada katakanlah tidak ada atau belum seperti yang disampaikan oleh Bang Apul, silakan saja dilanjutkan. Kan publik kan sudah dapat info dulu Mas Arief ya, bahwa dulu itu kita diinfo ini tempat rehabilitasi loh. Ya. Kemudian ada perkembangan temuan, bukan rehabilitasi, tapi memang ada perlakuan yang tidak sepantasnya dilakukan di tempat itu, malah ditemukan ada pembunuhan segala macam. Gitu. Nah karena itu, ini kan LPSK melakukan investigasi. Ya. Temuan ini, 7 temuan yang kita sampaikan ini juga sudah kita sampaikan kepada publik. Kita sampaikan kepada aparat penegak hukum untuk kemudian menjadi masukan. Oke. Nah, LPSK sebetulnya concernnya adalah pertama proses hukumnya jalan, karena fungsi LPSK itu kan sesungguhnya ingin memastikan proses peradilan pidana itu jalan. Dengan cara apa? Kita memberikan perlindungan kepada mereka yang sudah menjadi korban atau menjadi saksi dalam peristiwa itu. Oke. Nah, kalau proses hukumnya jalan, maka tentu kita berharap pertama ada keberadilan kepada korban yang kita harus akuilah bahwa ini ada peristiwa di masa lalu. Ada yang menyebut tadi misalnya kita menemukan 2007 itu sudah ada, 2010 kata Kabid Polda Sum misalnya tadi ya, sudah 15-13 tahun yang lalu. Pertanyaannya kenapa publik baru tahu sekarang gitu loh. Oke. Itu pasti ada apa-apanya. Apa-apanya itu adalah karena ada situasi lokal yang kemudian menjadi ruang gelap, publik nggak bisa masuk atau publik tidak punya akses untuk situasi lokal ini ruang maksud itu terang, adalah gitu intimidasi, tekanan seperti itu? Kita harus akui dalam situasi sekarang, kenapa kemudian 15-13 tahun baru kita tahu 2002 Mas, 2022 ini Mas Arief. Oke. Ya. Oke. Karena publik tidak punya akses ke sana, gitu. Oke. Nah, gitu. Baik. Oke.
Saya Bang Apul terakhir mungkin Bang Apul. Benarkah ada tekanan, ada intimidasi terhadap publik seperti itu yang dilakukan oleh yang bisa dikatakan mungkin ya mereka ini ya yang ada di keluarga Bupati Langkat Nonaktif ini? Pertama begini Mas, harus saya tegarkan pertama dan terutama bahwa panti rehab yang dimiliki oleh Bupati nonaktif ini itu adalah untuk internal organisasi. Beliau adalah ketua salah satu ormas di wilayahnya dan komitmennya terhadap pemberantasan narkotika itu sangat kuat sampai hari ini. Nah, karena kalau ada anggotanya yang melakukan kecanduan, ketergantungan, itulah upaya dia secara internal untuk melakukan penghukuman terhadap mendisiplinkan anggota, begitulah kira-kira. Kemudian situasi berkembang, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang meminta. Karena peredaran narkoba di daerah tersebut, bahkan mungkin seluruh Indonesia ini juga kita sama-sama tahu, itu cukup tinggi. Bahwa kalau kalau tadi Bang Nasution ya, Bang Manajer Nasution menyatakan ada tekanan, pertanyaannya, ya siapa sih yang bisa menekan publik? Gitu loh. Kekuatan apa yang bisa menekan publik, apalagi hari ini gitu loh. Oke. Informasi lalu lintas informasi yang begitu tinggi dan segala macam. Saya pikir terlalu berlebihan lah kalau dibilang klien kami melakukan tekanan terhadap publik. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Bang Apul dan juga Bang Manager. Biarkan nanti pihak kepolisian yang mengungkap secara jelas begitu ya. Kita pantau sama-sama ya. Penyelidikan. Terima kasih banyak, salam sehat semuanya. Betul. Oke, memang cukup menarik ya kalau kita ikutin, apalagi ada teman-teman seperti itu Iya. gitu ya. Tapi harapannya pun juga proses hukum yang sedang bergulir saat ini juga ya secepat juga itu. Kita gitu, memantau saja ya, betul. Via. Tapi tidak terburu-buru, cepat ya. boleh tapi tidak terburu-buru. Yang penting semuanya jelas, clear, terkuak begitu ya. Oke.